Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Zakia Arfan, dan baru saja kami mendapatkan informasi Gunung Semeru mengalami erupsi. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bupati Lumajang, Thorikul Haq. Selamat sore, Pak Thorikul. Selamat sore, Mbak Zakia. Iya, Pak Thorikul, mungkin bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi saat ini, pukul berapa tadi Gunung Semeru mengalami erupsi, Pak? Jadi Mbak Zakia, sekitar jam 15.30 tadi, saya mendapatkan berbagai informasi terkait dengan ada keadaan darurat Semeru erupsi ya. Dari informasi yang saya dapat, ini lebih lebih kekuatannya lebih berbanding yang erupsi tahun yang lalu. Karena sampai sekarang pun kondisi yang ada di dua kecamatan, di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro, gelap gulita, Mbak Zakia. Situasi yang terjadi sekarang itu ada beberapa kecamatan di lereng Semeru yang betul-betul terdampak. Berapa Dan banyak, Pak? kita masih belum bisa memastikan berapa kecamatan, berapa desa. Sekarang masih berlangsung. Masih Jadi, berlangsung? Ya, sekarang masih berlangsung. Keadaan gelapnya masih berlangsung. Dan erupsinya pun masih terus terjadi begitu, Pak Thorikul? Ya, saya sampaikan informasi bahwa sejak tadi malam erupsi mengalami beberapa guncangan erupsi yang mengeluarkan lapar pijar itu sekitar jam 12 malam hingga jam 1 dini hari lebih. Jadi selama 1 jam itu mengalami beberapa kali keluarnya lapar pijar. Tetapi hingga pagi hari belum ada keadaan yang mengkhawatirkan. Pagi hari hujan di Kabupaten Lumajang, dan hujan itu yang hingga sore ini masih berlangsung, dan itu yang secara darurat tiba-tiba erupsi yang mengeluarkan awan gelapnya ini itu terjadi. Baik, Pak Thorikul, informasinya kalau tidak salah sejak tanggal 1 Desember juga Gunung Semeru ini sudah mulai erupsi ya, Pak, atau mengeluarkan juga awan panas, Pak? Saya belum bisa memastikan soal awan panasnya ya, tetapi sekarang keadaan gelap gulita yang bercampur dengan hujan. Itu juga terjadi di beberapa aliran lahar Semeru yang ada di Kecamatan Pronojiwo hingga Candipuro hingga Pasirian. Sekarang air lahar dinginnya juga sudah mulai mengalir di jalur aliran lahar Semeru. Baik. Pak Thorikul, tadi Anda katakan ada beberapa kecamatan meskipun Anda sendiri belum bisa memastikan begitu ya berapa kecamatan atau desa yang terdampak akibat Gunung Semeru yang meletus ini. Nah, kemudian dari pihak pemerintah daerah sendiri ini kemudian apa, Pak, langkah yang akan dilakukan terkait khususnya untuk warga yang tinggal di sekitar Gunung Kaki Semeru ini, Pak? Oke, pertama ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa kecamatan di lereng Semeru, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasru Jambe, kemudian Candipuro, Pasirian, itu sekitaran lereng Semeru. Di samping juga ada yang sebelah Kabupaten Malang di Ampel Gading dan saya sekarang sedang mempersiapkan seluruh keadaan darurat. BPBD sedang persiapan untuk lokasi. Kita cari lokasi dulu untuk kita pastikan sebagai lokasi yang aman untuk kedaruratan posko bencana ini. Kemudian kita juga secara kebersamaan begitu bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Lumajang yang tidak terkena dampak untuk juga membantu masyarakat yang ada di wilayah lereng Semeru, makanan siap saji, makanan cepat saji, karena
saya pastikan sore dan malam ini mereka harus segera di-drop makanan untuk supaya keberlangsungan evakuasi berjalan. Kemudian memastikan bahwa seluruh puskesmas terdekat dan rumah sakit terdekat untuk standby terhadap kondisi darurat ini. Saya ingin pastikan dulu yang utama dievakuasi adalah lansia dan anak-anak atau ibu hamil, dan kemudian tentu kebersamaan dengan masyarakat untuk sama-sama mengevakuasi kondisi yang aman. Saya belum bisa melaporkan soal kerugian, soal dampak, soal berapa rumah yang mengalami kerusakan, belum. Iya, baik. Pak Thorikul, apakah desa atau kecamatan yang terdampak ini sama Pak dengan lokasinya begitu ya, sama dengan desa atau kecamatan yang terdampak sebelumnya Pak beberapa waktu yang lalu Pak? Yang tahun lalu lebih besar ini Mbak. Untuk lokasi kecamatan dan desanya apakah sama Pak? Tentu lebih luas sekarang ya. Kalau kecamatannya saya kira di sekitar lereng Semeru tadi itu yang saya sebutkan, saya ulangi lagi, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasru Jambi, dan beberapa kecamatan sekitar yang lain yang berdampak pasti Kecamatan Pasirian juga. Saya belum bisa memastikan sekali lagi soal desanya, karena sekarang masih berlangsung erupsi Semeru ini. Baik, kalau memang ini sudah terjadi di tahun sebelumnya begitu Pak Thorikul, artinya sebenarnya sudah ada mitigasinya juga ya Pak ya? Iya, Semeru ini memang gunung aktif. Dan hampir setiap waktu mengeluarkan lapar pijar ya, dengan kekuatan yang tentu tidak sebagaimana pada posisi hari ini atau pada keadaan hari ini. Tetapi bahwa mulai tadi malam sebenarnya sudah ada warning untuk kita semuanya, termasuk meminta masyarakat yang radius 1 kilometer untuk memastikan bahwa tidak pada posisi ada di rumah dan segera melakukan percepatan untuk evakuasi. Tetapi tadi pagi kita melihat keadaan tidak mengkhawatirkan karena juga pasca erupsi yang tadi malam itu tidak ada gejala yang mengkhawatirkan. Tetapi hujan siang ini hingga sore ini yang betul-betul terjadi dengan waktu yang sangat singkat dan betul-betul terjadi sekarang erupsi Semeru itu hingga keadaan di beberapa kecamatan gelap. Baik, Pak Thorikul, kemarin itu maksud kami hari ini saat terjadi letusan dari Gunung Semeru, ini mengarahnya ke arah mana Pak dan seperti apa tadi Pak tanda-tanda yang dirasakan Pak? Ini hampir merata ya di semua kecamatan di lereng Semeru. Tetapi kalau arus lahar Semerunya mengarah ke Laut Selatan. Jadi turunnya di Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, Pasirian hingga ke arah Laut Selatan. Itu yang jalur yang sudah menjadi jalur erupsi Semeru lahar dingin yang setiap waktu itu terjadi di lereng Semeru. Ini saya sampaikan juga, sekarang ini saya belum bisa memberikan kepastian berkenaan dengan soal arus anginnya. Karena hampir merata di seluruh kecamatan di lereng Semeru ini, gelapnya hampir merata. Baik. Pak Thorikul, apakah ada informasi dari warga begitu Pak, mungkin yang mengalami ada gempa sebelum Gunung Semeru ini erupsi? Kalau gempa dengan kekuatan yang saya ingin sampaikan itu tidak ya, tetapi memang ada goncang air keadaan yang tadi malam lapar pijar itu turun dari kawah Semeru yang jam 12 malam hingga jam 1 dini hari itu, yang itu menjadi warning sebenarnya bagi kita untuk keadaan adanya erupsi Semeru. Tetapi memang tadi pagi masih aman-aman saja dari keadaan itu, dan siang ini ketika hujan baru debu turun, kemudian lahar dinginnya turun, dan keadaannya sekarang sekali lagi saya sampaikan gelap gulita.
Baik, artinya laporan misalnya dari PVMBG dan lainnya itu belum ada begitu ya Pak ya, terkait dengan erupsi kali Ya, yang baru saja terjadi ini? saya sedang laporan ke Kepala BNPB, kepada Ibu Gubernur, ke Pak Polda dan Pak Pangdam untuk memastikan bahwa kondisi dari sekian banyak informasi itu kita himpun sebelum nanti secara resmi ada penyampaian dari BNPB. Ya, Pak, salah satu karakteristik dari Gunung Semeru ini adalah terdapat pasir begitu ya Pak ya di sekitar dari Gunung Semeru ini Pak. Dan ini dikhawatirkan juga dapat memberikan dampak yang kurang baik begitu terhadap masyarakat mungkin yang tinggal di sekitar sekitar Gunung Semeru maksud kami. Nah ini seperti apa Pak? Ya, Gunung Semeru ini gunung dan sudah memiliki jalur lahat ya, yang setiap waktu begitu hujan tiba normal. Jadi Gunung Semeru ini Mbak Zakia, itu sering terjadi waktu lahar dingin ketika terjadi hujan. Tetapi itu hal yang tidak mengkhawatirkan dan itu sudah menjadi bagian dari keadaan sehari-hari bagi masyarakat sekitar di lereng Gunung Semeru. Tetapi sewaktu-waktu memang terjadi keadaan yang mengkhawatirkan seperti sore ini terjadi. Jadi ya sekali lagi Semeru ini memang adalah gunung aktif yang sewaktu-waktu mengalami erupsi dengan mengeluarkan atau dengan turunnya lahar dingin di kala waktu hujan. Baik. Pak Thoriko, saat ini kami juga sedang kami mendapatkan video dari warga begitu yang merekam detik-detik dan saat terjadinya letusan atau erupsi dari Gunung Semeru dan kita melihat di sini begitu tingginya awan panas begitu ya Pak ya, yang ataupun juga letusan yang terdiri dari Gunung Semeru ini. Sudah ada informasi Pak berapa ketinggian dari letusan ini sendiri dan ini juga sudah terjadi atau letusan erupsi dari Semeru ini terjadi sejak awal tahun ini pun sudah beberapa kali terjadi begitu Pak. Sebenarnya sudah ada skema yang dilakukan dan sosialisasi yang dilakukan bagi masyarakat jika nantinya terjadi letusan yang besar seperti yang terjadi pada hari ini Pak? Jalur sudah, jadi kita sudah melakukan berbagai kegiatan untuk sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lereng Semeru terkait dengan jalur evakuasi, terkait dengan keadaan bencana. Masyarakat sudah mengerti siapa yang didahulukan, siapa yang harus diprioritaskan untuk segera dievakuasi, kemudian di mana posko untuk kedaruratan di masing-masing desa, kemudian di mana posko utama di masing-masing kecamatan, kemudian bagaimana masyarakat bisa saling membantu. Kita sering melakukan langkah-langkah itu, Mbak Zakia. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Gunung Semeru yang ketinggiannya 3.600 lebih ini tentu pada keadaan sehari-hari memang menjadi keadaan yang sebagian besar menjadi kehidupan ekonomi masyarakat. Karena pasir yang dari Semeru ini hari ini menjadi salah satu kawasan pertambangan pasir yang ada di sekitar Semeru yang masyarakatnya banyak bekerja sebagai tenaga untuk pengangkutan pertambangan pasir dan pengelolaan pertambangan pasir. Baik, artinya memang Lumajang itu yang bisa dikatakan ya, saya harus segera menyiapkan beberapa langkah kedaruratan bencana ini. Baik. Pak Thoriko artinya memang Lumajang bisa dikatakan kabupaten yang sudah cukup siap gitu ya Pak untuk menghadapi erupsi ini, mengingat juga sudah ada aliran sungai yang ada di Lumajang ini begitu ya Pak ya, sudah ada mitigasi ataupun juga kesiapan yang dilakukan begitu Pak Thoriko. Ya, itu selalu kita lakukan dan regenerasi untuk masyarakat yang paham tentang bencanaan juga terus kita lakukan dalam rentang waktu yang kita berganti tempat, berganti lokasi
dari sekian masyarakat yang perlu kita lakukan pemahaman terkait dengan persiapan adanya bencana. Sekali lagi Bapak, saya ingin sampaikan, aliran lahar Semeru ini adalah aliran yang sudah ada, dan setiap ada erupsi Semeru, lahar dinginnya itu sudah mempunyai aliran sendiri hingga itu ke Laut Selatan, ke Samudra Hindia. Dan masyarakat di sekitarnya juga yang berdekatan dengan aliran lahar Semeru sudah mengerti, memahami dengan segala persiapan bencana. Saya kira itu Mbak Zakia ya. Saya mohon pamit, mohon doa semoga ini berakhir dan beberapa keadaan bencana ini bisa segera kami atasi. Baik, terima kasih banyak Bupati Lumajang, Bapak Thorikul Haq sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi tadi seperti yang dikatakan oleh Bupati Lumajang, Bapak Thorikul Haq, yang mengatakan tadi sekitar pukul 15 lewat 30 menit atau sekitar setengah 4 sore lebih tadi dikatakan terjadi erupsi Gunung Semeru yang bisa dikatakan ini merupakan erupsi yang paling besar begitu dibandingkan dengan erupsi-erupsi yang terjadi sebelumnya. Belum bisa dipastikan berapa banyak kecamatan dan desa yang terdampak karena memang saat ini atau kejadian ini baru saja berlangsung, dan seperti tadi yang dikatakan dari pemerintah daerah saat ini tengah mengupayakan upaya penyelamatan bagi warga-warga yang tinggal di sekitar kaki Gunung Semeru atau radius yang tidak jauh dari Gunung Semeru ini sendiri. Dan pemirsa, kami masih akan kembali terkait dengan informasi Gunung Semeru meletus ini usai kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Breaking News Metro TV.